Ya, kita lihat dulu pemirsa, ini menteri-menterinya Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju siapa saja. Ini Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan juga Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini salah satu menteri yang diingin reshuffle, sempat disindir Siti Nurbaya, bahkan juga Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Untuk Menteri Komunikasi itu juga memang belum disebut-sebut untuk reshuffle, jadi ditinggal 2 menteri reshuffle, maunya seperti itu. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Saan. Pak Saan, sebenarnya masalah kinerja ini ada masalah tidak sih dari Partai Nasdem melihat kalau ada yang mengkritik kerjanya kurang bagus, biasa-biasa saja, atau mungkin karena pencapresan Presiden ini nggak suka, ataukah mungkin jangan-jangan menurut Partai Nasdem yang mau reshuffle ini Pak PDIP saja, seperti apa? Yang pertama ada 2 hal ya. Pertama terkait dengan soal pencapresan, yaitu Pak Anies sebagai calon presiden Nasdem dan sikap atau komitmen serta dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Yang kedua terkait dengan soal kinerja para menteri dari Partai Nasdem. Nah, kalau kita lihat misalnya, ini tentu kami juga punya evaluasi, dan evaluasi itu juga berdasarkan data-data yang kami juga ambil dari berbagai data dari publik dan sebagainya. Selama pandemi, kalau kita lihat, justru sektor yang membuat kita tetap bisa bertahan, itu kan salah satunya sektor pertanian. Jadi dari sisi komoditas pangan semua, itu kita belum pernah dalam sejarah Pak Jokowi di hari-hari besar, walaupun itu dalam suasana pandemi, itu komoditas pangan kita itu masalah. Itu saya pastikan itu tidak ada. Jadi kita punya ini juga, walaupun itu sekali lagi tentu mungkin pandangan kami subjektif, tapi yang lebih objektif kan Presiden. Jadi bukan di antara kita. Yang kedua misalnya Ibu Siti Nurbaya. Kita misalnya lihat dari parameter apa. Bahkan Ibu Siti paling banyak mendapat penghargaan dari dunia internasional. Dan lembaga-lembaga yang memberikan penghargaan juga semua lembaga yang kredibel. Tidak ada kebakaran hutan dan sebagainya. Itu bahkan pemanfaatan hutan untuk kepentingan masyarakat, itu juga dilakukan. Jadi dari sisi kinerja, kalau misalnya Nasdem lihat, itu tidak ada persoalan. Artinya gini, menteri-menteri dari Nasdem itu secara kinerja dalam pandangan kami itu di atas rata-rata semua. Jadi kinerjanya baik-baik semua, bagus-bagus semua. Jadi politis dong. Tapi lain halnya kalau Pak Jokowi punya hasil evaluasi kan gitu kan. Jadi semua kan disampaikan evaluasi itu kan nanti Pak Jokowi. Nah, yang kedua yang terkait dengan soal posisi pencapresan. Apakah misalnya mengganggu kinerja jalannya pemerintah? Apakah Nasdem ambigu sikapnya terhadap Pak Jokowi? Sejauh ini, dan juga Pak Surya selalu sampaikan sebagai Ketua Umum, dukungan Nasdem terhadap Pak Jokowi itu tanpa reserve. Jadi komitmen dukungan kita menempatkan Nasdem sebagai garda terdepan untuk mendukung Pak Jokowi. Bahkan Pak Surya tanpa reserve. Maka apapun yang masuk dari pemerintah Pak Jokowi, Nasdem pasti dukung dan tidak pernah mempersoalkan. Jadi itu satu hal. Jadi pencapresan lain soal. Ini kan ada mekanisme di internal. Kita juga harus menyambut pemilu. Oktober ke Februari itu kan juga bukan waktu yang lama. Jadi wajar kalau partai bersiap-siap. Yang kedua, yang diusulkan juga oleh Nasdem, itu juga bagian dari pemerintah juga, gubernur. Masa sih sebagai gubernur selama 5 tahun, Pak Jokowi sebagai presiden, yang periode kedua, itu kan pasti sama-sama mengenal. Apakah misalnya program-program Pak Jokowi selama Pak Anies jadi gubernur, ada yang dihambat, ada yang tidak dijalankan, dan sebagainya. Saya yakin sebagai gubernur pasti juga loyal dan taat terhadap presiden. Jadi dari sisi apapun saya atau kami memahaminya tidak ada hal yang membuat kita di Nasdem itu ambigu terhadap Pak Jokowi.
Oke, sekarang saya minta tanggapannya, dibantah habis-habisan ini Mas Abe soal kinerja di atas rata-rata. Soal dua kaki pun juga masih tetap dukung Pak Jokowi. Apa jangan-jangan ini PDIP-nya ini kemudian gerah karena Partai Nasdem memilih penantang yang berat untuk PDIP dalam pencapresan 2024? Makanya reshuffle aja deh, bagaimana? Oh, tidak masalah soal pencalonan Anies menjadi capres oleh Nasdem, didukung oleh Demokrat, didukung oleh PKS, itu pasti jadi kok ya. Nggak mungkin tidak jadi calon. Tidak ada itu yang namanya mau motong Anies. Yang motong, yang bisa motong juga PKS atau Demokrat. Ya. Karena beberapa kali mau deklarasi juga nggak jadi-jadi. Karena ada kesan seolah-olah PDIP dan Pak Jokowi mau motong-motong Anies. Nah, silakan aja, segera saja dideklarasikan Demokrat, PKS, Nasdem deklarasi pencalonan Anies, wakilnya siapa ya. Kalau toh mereka tidak bisa sepakat, jangan salahkan yang lain. Memang ketidakmampuan bertiga merumuskan calon Anies sebagai presiden. Nah, kemudian mengenai persoalan mencalonkan Anies, mencalonkan Anies itu ya. Iya. Mas Abe diselesaikan dulu, nanti saya minta tanggapannya Pak Saan. Bagaimana, ya, Mas Abe? Dulu. Saya akan ngomong dulu Pak Saan, Kang Saan. Ya, lanjutkan Mas Arya Bima. Saya kenal kok Pak Joni Plate. Saya dekat sama Pak Yassin Limpo, sama Bu Siti Nurbaya. Semua itu cut off Oktober 2024, kita tarik mundur sisa waktu, kita bereskan semua persoalan, mana yang defisit karena COVID, mana yang nanti Oktober 2024 itu hal-hal yang harus diselesaikan ke Presiden ke 2025-2026. Jadi timeline-nya itu kan sangat detail karena waktu yang demikian mepet. Ya. Misalnya, apapun IKN sudah menjadi keputusan undang-undang dan dilaksanakan. Ya. Semua tarik, Kementerian Pertanian bikin apa, Kominfo bikin apa, Kementerian Kehutanan bikin apa. Nggak bisa IKN nggak dijalankan, contohnya. Tapi tiba-tiba Nasdem hanya mendukung sampai pembuatan undang-undang. Kan ini yang saya katakan ambigu Kang Saan. Nggak boleh IKN harus didukung sampai target gambar yang jadi 2024 Oktober seperti apa. Semua mesti didukung gitu. Nah ini malah dikapitalisasi sebagai isu IKN tidak relevan. Dan lihat political bondingnya Anies. Hampir semua justru menegasikan. Ini yang saya katakan, jangan sampai Pak Jokowi ini hanya punya menteri, tapi kabinet nggak ada. Ini pembantu presiden. Yang dibantu siapa? Ya keinginan yang memberikan otoritas menjadi menteri. Ini justru untuk lebih memperkuat, untuk saya katakan. Nah Jokowi ini kan politik, ya memang jabatan menteri, jabatan politik. Ya kan? Tugas pemerintah atau tugas presiden, yang tanggung jawab itu presiden mau gagal, mau sukses, yang tanggung jawab presiden, breakdown pekerjaan diturunkan ke kinerja kementerian. Nah, apakah tidak ada kisah success story-nya Joni Plate? Oh ada. Apakah tidak ada kesuksesannya Pak Yassin Limpo? Ada. Bu Siti Nurbaya ada. Apalagi masih dalam satu platform menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disepakati sejak pemerintahan pertama dan yang kedua. Kalau ada apa-apa, nah kami ini sebagai partai pengusung, mungkin Nasdem sudah bisa cari navigasi politik lain. Tapi kalau pemerintahan ini ambruk, PDI Perjuangan ini yang paling disalahkan. Saya sudah menangkap, gitu ya? Iya. Pak Saan, intinya bahwa secara eksplisit katanya dukung kebijakan Pak Jokowi. Tapi ternyata secara implisit ada juga ini mendukung untuk capres yang nanti akan diusung. Mulai nih pemanasan dari sekarang, bagaimana? Nggak ada. Pertama gini, Nasdem tidak pernah menyalahkan siapapun terkait dengan soal belum adanya deklarasi partai pengusung dengan yang lain. Jadi nggak pernah ada. Jadi nggak pernah menyalahkan, nggak pernah menuduh bahwa belum kunjung juga partai-partai, nah cuma Nasdem doang, partai lain belum dan lain sebelumnya, itu Nasdem menyalahkan atau mengatakan ada yang menghambatnya. Itu satu hal. Itu murni bagian dari upaya kami nanti untuk meyakinkan partai lain selain nanti namanya Demokrat atau PKS, mungkin juga tetap komunikasi dengan yang lain dilakukan. Bahkan dengan PDIP pun kita masih membuka ruang berkomunikasi.
Buktinya ketika kita sudah mencantumkan 3 nama, Mbak Puan datang ke Nasdem Tower, tetap kita lakukan dengan secara luar biasa gitu loh ya. Baik. Persahabatan dan kehangatannya itu satu. Baik. Yang kedua, ketika UIKN, bahkan saya diperintahkan langsung oleh Pak Surya, saya sebagai wakil ketua Pansus Undang-Undang IKN. Bagaimana agar IKN itu undang-undangnya cepat diselesaikan. Baik. Dan kita full selesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, Baik. dalam hal ini oleh Presiden. Oke. Bahkan ketika misalnya Ya. Presiden mau melakukan revisi, kita pun dukung. Betul. Jadi nggak ada upaya untuk melakukan misalnya dengan cash IKN, kita enggak. Kita juga ingin, kita Baik. menyadari bahwa Oke. kita juga ingin ibu Baik, kota Mas yang Han. memadai, Ya, yang oke. representatif. Gitu. Oke, sekarang terakhir Mas Hensat. Ini sebenarnya harusnya seperti apa sih supaya produktif? Karena kalau kerja juga disindir-sindir partainya, nggak akan produktif juga kerja menterinya ini. Bagaimana? Ya kalau menurut saya kan saya membagi jadi 3 hal berbeda ya Mbak ya, antara Nasdem dan PDI Perjuangan. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Kang Saan dan Mas Abe itu benar dua-duanya tuh, nggak ada yang salah. Jadi itu kan argumen yang masuk akal. Iya, betul. Yang kemudian yang kedua hal yang membedakan itu adalah Presiden sebagai bosnya para Iya, menteri nih. Nah ini kan Pak Presiden kan senengnya emang gantung-gantung tuh, ya sabar gitu ya. Jadi selama memang belum ada keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat, nungguin PDI Perjuangan dan Nasdem capek aja. Jadi akhirnya nggak ada polemik lagi gitu ya. Iya. Nah yang ketiga memang yang kita lihat ini adalah bagaimana ketegasan Pak Jokowi nantinya. Yang alasan-alasan itu tadi, yang jelas kalau alasannya gara-gara Nasdem melakukan ritual pencapresan gitu ya. Ya ini jadi berbeda sama yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa dirinya nggak ikut-ikutan. Gitu. Jadi 3 hal yang berbeda, polemik Nasdem PDI Perjuangan itu sendiri, kepemimpinan Pak Jokowi di kabinet itu juga sendiri, kemudian kepentingan para menteri juga hal yang lain gitu ya. Nah mana nanti yang ternyata ujungnya akan kita saksikan, ya kita tunggu sebenarnya lagi-lagi kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Kalau saya ya, feeling saya nih, mestinya sih nggak ada reshuffle lagi karena mau ngapain gitu. Walaupun dari dalam sepak bola, gol-gol cantik itu terjadinya di injury time dan bisa saja pemain-pemain pengganti yang melakukan gol-gol cantik itu. Tapi menurut saya dalam sebuah situasi politik saat ini ngapain juga gitu diganti lagi reshuffle-nya. Tapi kalau mau ngisi para wakil menteri kan masih banyak isinya nih. Mau diisi sama presiden ya silakan aja, kan tadi saya katakan kalau mau reshuffle boleh kok, terserah presiden. Tapi sebenarnya sindiran-sindiran seperti ini akan terus berlangsung tidak? Atau mungkin sampai Partai Nasdemnya gerah, ya sudahlah, mundurkan diri saja seperti apa? Oh iya akan begitu terus kan, pada dasarnya kan mereka bersahabat tapi berkompetisi kan. Artinya ya pasti berkompetisi yang namanya partai-partai itu kan rebutan suara kita nih, suara rakyat. Nah kalau lagi ketemu ya bersahabat mereka, tapi kalau ada saatnya juga berkompetisi. Nah Baik. mungkin saat ini adalah part of the competition, jadi ya mereka saling berdebat dan lain. Semua alasannya kan benar semua tuh. Jadi kalau kita Dari dua jadi sisi juri semua perdebatan benar ya? itu ya benar Dapat juga poin dua-duanya. 100 semuanya. Baik, terima kasih Pak Saan, terima kasih Mas Arya Bima, Mas Hensat juga terima Terima kasih. kasih. Kita Terima tunggulah Mas Bima, ini akan makasih. seperti apa. Selamat Natal, Mas Bima. Pastinya ini merupakan Mas Hensat, menjadi ya. apa ya cerita dalam peristiwa perpolitikan kita.